jamu kena paku, jaga hatimu hanya untukku. Nabimu bikin aku muntah. 1.2 koma, nona cantik siapa yang punya? Untuk apa aku membahas tentang Nabi itu? Bagaimana bangsa India, orang Hindu, orang Buddha dihancurin sama pengikut-pengikut Bang Mamat. Jadi dia sangat pelukusuntur seluruh dunia. Di Maluku dengarkan lagu 1000 Cintaku Sedang Menunggu. Apa-apaan kamu berbicara seperti itu? Yang aku bahas adalah kelakuan Nabi yang tidak beramit-amit. Burung gelatik bagus ekornya. Kamu cantik sejagat raya. Kalian berdua maksudnya, yaitu Uniriva dan Mary, sama-sama menggetarkan hatiku. 1+1 sama dengan 2. Aku dan kamu sama dengan sempurna. Aku tidak akan kembali kepada agama agro. Ya, kemute tiba-tiba jeda. Abi? Oh, otomatis kemute guys. Oke. Ya, Lanjut. emang jatuh cinta dengan jatuh sayang itu beda. Aku maafkan aku Uniriva. Maafkan juga aku ya Mary. Dua-duanya aku cinta sama kalian. Minum jamu, makan nangka, lihat kamu langsung kusuka. Bagaimana bisa agama ini akan roboh dalam 10 tahun ke depan? Seluruh muslim sudah tidak suka lagi dengan agama pelukusuntur. Seluruh pelukusuntur di dunia ini akan teriak dan mempermalukan dirinya, termasuk Uniriva, Zuma, Kainama, Kain-Kain, apalagi Dogitang. Dogitang. Bikin malu, saudara-saudara. Kamu boleh sayang berbicara teologis, kamu boleh berbicara ilmiah di hadapan diriku, tetapi cinta itu lebih besar dari apapun. Kamu dengar baik-baik ya Uniriva ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal. Siapa? Yesus. Untuk kamu selamat sayang. Berhentilah berbicara itu, karena tidak ada gunanya sama sekali dalam kehidupan di dunia ini yang berkaitan dengan jengkang-jengking 5 kali sehari. Ya, nggak ada lagi sayang. Iya. Bikin atap dari daun lontar, kamu menatap hatiku bergetar. Sayang sekali aku tidak ada di roomku. Aku tidak ada di studioku, tetapi aku ada di hatimu. Aku sangat mencintai kamu. Coba atur. Kita ketemu di mana? Kita ketemu di Singapura? Nggak usahlah pakai apapun sayang, Uniriva. Kasih tahu seluruh kiai di Indonesia bahwa Pendeta Saifuddin Ibrahim jatuh cinta sama Uniriva, sama Mary juga. Nanti Abi nggak dimasukin kalau Abi nggak ngomong begitu. Jadi begitu. Kamu kok mandangnya begitu, Riva, sayang. Woi, cintaku. Makan ubi campur Indomie. Hey baby, I will you marry me? Ya, dan habis ya. Bentar. Uli jangan bereaksi dulu ya. Abi,
Abi sebagai seorang wanita yang mendengarkan rayuan gombal seperti bau kencur, Enak aja bilang rayuan gombal. kalau nggak gombal itu apa namanya, Abi? Serius sayang. Oh serius? Ya ini respon aku ya. Seperti Bila aku harus memilih antara Mary dan Riva, seperti Abi memilih antara besi dan panah. itu ada itu Ustadz di Lombok. Malam pengantinnya langsung 2 orang. Maka kamu pelaminan berdua, Riva dengan Mary. Harap. Jangan sayang, Ya. jangan. Kamu jangan melemahkan cinta saya ini. Oh, emang lemah gimana dong? Memang Mary ini menurunkan semangat cinta saya sama kalian Abi, berdua. Pokoknya cinta kalau itu aku balik, dibuktikan, bukan cuma dengarin. ngomong doang. Uni Riva menunggu bukti. dengarin sayang, dengarin. Aku begitu di bandara aku cari kalian berdua. Pokoknya Bisa, kalian berdua inilah yang menggetarkan hatiku. Bagaimana sayang? Iya, Berdiri, getar Pak. orang duduknya di atas mesin itu lo ngepres aspal. Ya memang Mary ini menurunkan Abi ada semangat dah. cinta. Abi, we love you full, kata penggemar Abi. We love you full. Oke, Uni. Silakan Uni, waktu buat Uni. 5 menit dimulai Baik. dari sekarang. Oke teman-teman, saya mau menunjukkan beberapa data bagaimana orang-orang yang dianggap sebagai tokoh di dunia ini menggambarkan sosok baginda Rasulullah Muhammad SAW ya. Mungkin saya tunjukin data dari AZ Quotes. Teman-teman mungkin baca ini dari Bernard Shaw ya, George Bernard Shaw, yang mengatakan bahwa saya telah bernubuat tentang iman Muhammad bahwa iman itu akan dapat diterima oleh Eropa di masa depan sebagaimana iman itu mulai dapat diterima oleh Eropa di masa kini. Saya percaya bahwa jika orang seperti dia memangku kediktatoran dunia modern, dia akan berhasil memecahkan masalah-masalahnya dengan cara yang akan mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan yang sangat dibutuhkan. Dan juga George Bernard Shaw, saya selalu menjunjung tinggi agama Muhammad karena vitalitasnya yang luar biasa. Bagi saya inilah satu-satunya agama yang memiliki kemampuan berasimilasi. Pandangan seperti ini sah-sah saja ya, kita tidak apa-apa ya. Tetapi kita mengutip beberapa orang seperti Michael Harhat, my choice of Muhammad to lead the list of the world most influential person may surprise some readers and may be questioned. Gimana kalau salah-salah pronunciasinya benerin ya Tante Maria, by others ya. Jadi ada kutipan-kutipan bahkan dari Mahatma Gandhi juga mengatakan teman-teman ya, bukan berarti kita menafikan bagaimana ajaran Yesus juga mempengaruhi, tetapi sulit untuk diimplementasikan, dan itu saya dialogkan bertahun-tahun ya. Saya semakin yakin bahwa bukan pedang yang memenangkan tempat bagi Islam pada masa itu, melainkan kesederhanaan yang kaku, kerendahan hati Husain, kehati-hatian dalam menepati janji, pengabdian yang mendalam kepada sahabat dan pengikutnya, keberaniannya. Jadi tidak peduli omongan dari orang-orang yang memang sudah masuk kriterianya sebagai pembenci atau Islamofob, maka kita akan lebih memilih bagaimana pandangan-pandangan orang-orang yang dianggap sebagai mitos, sebagai tokoh. Ya, di mute dulu Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ya. Nah, kita kembali ke aspek moralitas. Kalau kita bicara pelaku penganut agama, tentu kita akan bicara fakta historis. Saya sudah sebutkan beberapa peristiwa-peristiwa besar yang mana korban jiwanya itu tidak sedikit, seperti peristiwa Inkuisisi, Perang Salib, asimilasi paksa, Kanada. Bahkan sampai tahun 2022 Paus Vatikan meminta maaf karena adanya asimilasi paksa kepada suku Kanada, hilangnya suku aborigin karena ada kolonialisme yang mana membawa doktrin memang bukan dari Protestan tapi dari Gereja Katolik, tetapi tetap saja kitab sucinya adalah Biblos yang mengatakan bahwa doktrin inter caetera dan doktrin pembaharuan atau doktrin yang disebut dengan Dum Diversas itu mengizinkan orang-orang Kristiani baik Katolik ataupun Kristen lainnya boleh mengeksploitasi jajahannya dan kemudian membawa orang lain ke agamanya atau menghancurkan. Itu ada data-data sejarahnya. Nah, teman-teman boleh cross check, klik saja doktrin Dum Diversas, doktrin memperbudak orang di luar Kristen, dan doktrin inter caetera, doktrin kolonialisme yang dipakai oleh Christopher Columbus by sejarah. Ya, sorry, ini lampu mati ya. Waduh, lampu mati nih. Mati lampu aku ya? Oh enggak, bukan Tapi mati kelihatan lampu. dari atas tuh.
Nggak, bukan mati lampu, tapi memang ininya mati. Nah, jadi teman-teman perhatikan baik-baik. Kenapa saya mengangkat tema ini? Saya sudah bilang berkali-kali, saya bukan umat Islam. Umat Islam ini tidak diizinkan melakukan perlawanan, memulai, tidak boleh. Karena dalilnya adalah diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Perang argumentasi ini saya ambil sebagai bentuk reaksi terhadap tema yang diangkat oleh Dubur Berdarah. Temanya adalah moralitas Paulus dan Nabi Muhammad. Sungguh sangat tidak bisa dibandingkan, teman-teman. Kenapa? Mari kita lihat saja moralitas Tuhan. Ajaran dalam agamanya bermoral tidak? Nah, kalau dalam Islam perkara menikahi Sayyidah Aisyah, perkara itu pada masa itu bermoral karena tidak melanggar hukum pada waktu itu. Belajar antropologi, ya. Bahkan penetapan hukum usia anak-anak dinikahi itu baru kemudian di tahun 1000-an. Bahkan perbudakan dihentikan secara besar-besaran itu oleh Abraham Lincoln. Nah, jadi kalau kita mau seandainya mengkaji secara akademis, secara wahyu historis, juga secara komprehensif, mari kita bahas menggunakan fakta-fakta sejarah, bukan menggunakan asumsi liar dari kebencian, karena itu tidak ada manfaatnya. Nah, saya sebagai seorang muslimah diizinkan, diberi lampu hijau. Kalau kalian memulai, maka saya diizinkan untuk mengangkat tema ini selama seminggu. Perbandingan moralitas hukum dalam agama Kristen dan Islam, atau perbandingan moralitas Yesus dengan Nabi Muhammad, atau Paulus dengan umat Islam. Kenapa? Baru itu setara. Ya, mohon maaf, saya tidak suka membandingkan sesuatu yang tidak setara. Nah, dan kalau terkait tentang Yeshua Hamasiah yang digambarkan dalam kitab teman-teman Kristen, temperamen, coba perhatikan baik-baik. Bagaimana kemudian dia belum memperingati untuk jangan berjualan di bait Tuhan, tapi dia marah, kemudian dia lapar, kemudian mengutuk pohon ara. Ini temperamen. Apakah bermoral seperti itu? Maka kalau kita mengkaji secara medis, secara psikologis, apakah bisa dikatakan tidak bermoral? Silakan diangkat, silakan bawakan karya ilmiahnya, baik jurnal, situs resmi ataupun website, tidak apa-apa, saya terima. Nah, ini yang saya ajukan kepada seluruh umat Kristiani. Ketika kalian menantang saya pribadi, ya saya menunggu tantangan kalian. Oke, tapi dari tadi belum ada yang ngebahas tolak ukur ya. Ini kita masuk ke sana nanti. Tolak ukurnya apa? Ya oke, baik ya. Abi, apakah Abi siap untuk 5 menit berikutnya, Abi? Aku tanya dulu, takutnya Abi lagi tanggung, kena tanggung. Abi, are you there? Are you okay? Sama kayak tadi aku nanya, ini Rifa, are you okay? Abi. Oke. Sebentar, Rupanya timer. Iya. Oke, 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, minum jamu di pinggir kali dekat kamu nyaman sekali. Main gundu, main layang-layang, cuman kamu yang aku sayang. Tapi nabimu itu minta ampun kelakuannya. Menantunya sendiri dikawinin, diembat. Masya Allah, menantu sendiri. Jadi suatu hari beliau jalan ke sana, jalan ke mencari Zaid bin Harithah. Begitu ditanya, dia hanya ngintip menantunya lagi setengah bugil. Lalu dia berbalik arah, Subhanallah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubi ala dinik. Besok dia panggil Zaid, ta'an enta, wajib alaika an tutallika zaujatak. Hei Zaid, sini. Kamu harus menceraikan istrimu. Kaifa ana utalliqaha wa ana uhibbuha? Bagaimana mungkin saya menceraikan istri saya sedangkan saya masih cinta sama dia? La ana nabi, wajib alaika an tuta'ani. Saya ini nabi, kamu harus taat kepadaku. Pagi itu Z menceraikan istrinya, kemudian Mr. M masuk ke kamar Zainab binti Jahsy, kemudian bertanyalah Zainab binti Jahsy, ini bagaimana mungkin? Telah turun kepadaku ayat Quran surat ke-33 ayat 37. Itulah cerita perbobolan. Maka santri-santri di seluruh pesantren ini dilakukan. Kenapa? Ada contoh dari beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu ngomong tentang Eropa. Eropa yang dipenuhi oleh kadrun ini sekarang bermasalah. Maka Jerman, Belanda, Inggris
berusaha untuk memulangkan bangsa-bangsa barbar ini kembali ke negaranya masing-masing. Karena ternyata sayang ya, ini bangsa tidak bisa dimanusiakan. Sama dengan Mr. M abad ke-7 itu sangat tidak beretika dan bermoral. Iya, memang batang berbuku dipanjat kera, cinta milikku seluas samudra. Ya, dengar baik-baik sayang, jangan mempermainkan cintaku ini. Jangan juga kamu, jangan kamu melawan saya sayang. Cinta ini nggak bisa dibuang. Hari Minggu pergi bertamu, ku menunggu, tak jadi kekasihku. Tetapi kamu ini tetap jadi kekasihku selamanya. Biarkan pantun berlarut. Tetapi apa yang kukatakan ini, kamu adu moral, Mr. M. Jangan dengan Yesus sama Saifuddin Ibrahim. Lebih bagus moral pendeta Saifuddin Ibrahim daripada 10 Mr. M yang membuat agama baru di abad ke-7. Dia mulai dari tahun 610 miladiah, dia melakukan ajarannya. Bayangkan, waktu dia muda disebut Al-Amin. Tetapi begitu dia jadi nabi, satu kelakuan moralnya tidak bisa dipegang. Apa yang keluar dari mulutnya serba aneh dan lucu, sehingga Saifuddin Ibrahim selalu tertawa-tawa, apalagi setelah sampai di Amerika dan dia tinggal di Amerika ini. Unirifa mau adu domba dengan saya dan Mr. M. Ampun, jangan sayang, aku terlalu mencintai kamu. Jadi kalau aku balik ke Indonesia, kalian berdua langsung satu pelaminan dengan pendeta Saifuddin Ibrahim. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang. Menang terus sayang, Mary. Kenapa Unirifa kamu diam sayang? Apakah kamu nggak suka sama saya? Kenapa kamu tidak menerima lamaran? Ini waktu saya. Ya, ini terakhir ya, Tante Mary, ini terakhir ya, sekaligus closing statement 5 menit aja ya. Ya. Ya bentar. 3 menit tanggapan, 2 menit closing statement ya. Saya ringkas aja di situ. Pertama saya menanggapi dulu. Saya pikir tadi ada tanggapan tentang suku Amalek yang digenosid. Saya pikir ada tanggapan tapi tidak saya dengarkan sama sekali. Yang implikasinya adalah adanya genosida kepada suku-suku di suku India dan suku Aborigin ya. Ternyata tidak ada pembahasan dari Bapak Pendeta Saifuddin. Oke lah, nggak apa-apa. Terkait tentang Zainab binti Jasi, saya mohon dengan sangat tolong berikan literasi yang Anda bacakan tadi. Saya nggak tahu Anda bacakan apa ya. Entah Anda bacakan Al-Quran, entah bacakan hadis, saya nggak tahu. Katanya pernah mengajar di Al-Zaitun dulu ya. Tolong jelaskan ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istaqulu lilladzina an'ama Allah alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zaujaka wattaqillah. Ini kedustaan Anda dibongkar sama Al-Quran. Jangan berbohong Pak Pendeta. Saya nggak tahu apakah berbohong dalam memuliakan Tuhan itu boleh di Kristen, saya nggak tahu ya. Tolong tunjukin data dan literasi yang Anda baca tadi itu apa. Saya nggak tahu. Jangan ngarang bebas. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwa kepada Allah. Justru Rasulullah SAW mengatakan apa? Tahanlah terus istrimu. Lalu di mana Rasulullah mengatakan ceraikan istrimu, di mana? Datanya di mana? Jangan gitu dong. Pendeta kelasnya kok begini sih? Ya, jadi itu yang pertama. Nah, kalau yang meniduri menantu itu jelas-jelas adalah nenek moyang Yesus. Siapa? Yehuda. Kejadian pasal 38 nomor 25. Waktu dibawa perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap materai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Stella anakku dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Bayangkan,
Aspek moralitas yang Anda bahas, Nabi saya ketika beliau diizinkan untuk menikahi mantan istri anak angkat, saya ulangi, mantan istri anak angkat, beliau mengatakan tahanlah istrimu. Ini moral yang tinggi nih. Ya, sementara nenek moyang Yesus yang bernama Yehuda datang ingin pergi main dengan perempuan. Bertemu perempuan bertelekung bernama Tamar. Ternyata itu menantunya sendiri sampai hamil dan melahirkan keturunannya sampai kepada Yesus. Di sini membuat Yesus adalah menjadi, kalau memang Yesus itu keturunan dari Yehuda, maka di sini Yesus adalah keturunan Pegina. Beginikah bermoral? Nah, jadi tolong dengan sangat Bapak Pendeta, kalau kita membahas satu topik, kalau lari kemana-mana, saya siap kok menghadapinya dengan data. Nah, saya tuntut kepada Anda data terkait tentang di mana Rasulullah perintahkan Zaid bin Harithah menceraikan Zainab binti Jahsy. Apakah itu Al-Quran yang Anda kutip, ataukah hadis, atau pandangan para ulama? Ulama mana, di kitab apa? Tolong saya minta ditunjukkan. Nah, kalau perkara di sini meniduri menantu sampai punya anak sampai ke Yesus, itu Yehuda, nenek moyang Yesus. Ya, mohon maaf nih, kalau memang Tuhan tidak menginginkan dia lahir dari keturunan pezina, kenapa Tuhan membiarkan Yehuda skidi papap dengan menantunya Tamar? Ya, bahkan kalau kita bicara moralitas Nabi, astagfirullahalazim, Hosea pasal 1 ayat 2, Nabi disuruh memperanakan anak sundal. Yesaya pasal 20 ayat 3, Yesaya disuruh bertelanjang tidak berbusana selama 3 tahun. Daud diambilkan istri orang. 1 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Aspek moralitas mana mau dibahas? Ya, nah jadi dengan saya kita fokus membahas apa yang diangkat oleh saudara dubur berdarah. Ya, saya katakan nama dia dubur berdarah karena apa ya namanya, tema-tema ini tema yang menjadi lampu hijau bagi saya untuk menggali dan membandingkan. Kalau tidak, saya tidak akan membandingkan sama sekali. Jadi gitu teman-teman ya. Saya membahas ini bukan kebencian saya kepada umat Kristen. Saya membahas ini bukan ingin, masih waktu saya 1 menit lagi. Dan closing statement saya adalah, sungguh kalau teman-teman Kristen ingin mengangkat satu tema khusus, tolong persiapkan diri dan mental supaya tidak kejang, ayan, dan marah-marah. Saya sudah katakan, saya terlarang untuk memulai, tapi saya membalas dan mereaksi. Tema yang diangkat dubur berdarah, tema kesukaan saya, aspek moralitas dalam agama Kristen dan yoga Islam, terkait tentang moralitas Tuhan kah, moralitas Nabi kah, moralitas umat Kristen sendiri kah, secara tekstual, kontekstual, dan faktual. Saya suka membahas hal itu. Mari kita komparasi dengan bagaimana Islam. Gak apa-apa, kita buka-buka data aja, tapi jujur, jangan berdusta. Ambil data-data yang memang ilmiah, sumber primer, sekunder, dan tersier yang diakui oleh gereja atau masjid atau Islam atau Kristen, seperti itu. Ya, closing statementnya adalah, saya tunggu teman-teman Kristen semuanya di room Tante Mary untuk membahas tema ini selama seminggu ini. Tante Mary, tema saya ajukan moralitas Islam dan Kristen. Aku rekam dulu nih. Aku rekam dulu biar enak ditayanginnya Uni. Seperti biasa. Siap. Bentar. Ayo silakan. Berdasarkan lampu hijau yang dibuat oleh umat Kristiani bernama akun Syair Berdarah mengangkat tema moralitas Paulus dan Nabi Muhammad, saya Rifa Yahdi Putri menantang seluruh umat Kristen di alam semesta ini, baik dari planet Namek atau planet Pluto sekalipun, untuk membahas dua arah menggunakan data-data ilmiah, sumber primer, sekunder, dan tersier, membuktikan aspek moralitas dalam kedua agama ini, baik Tuhan ataupun nabinya, Tuhan dengan Tuhan, Nabi dengan Nabi, umatnya dengan umatnya. Mari kita bahas menggunakan data tekstual, kontekstual, dan faktual. Tidak menggunakan diksi-diksi kebencian, menggunakan diksi-diksi ilmiah. Apa yang tertulis itu kita baca, tafsirnya pun kita harus sampaikan, tidak menafsir sendiri kitab suci orang lain. Saya menantang, men-challenge untuk diadakan di Komal Tante Mary atau di Komal manapun, Komal Kristen manapun, dengan catatan ada tema, ada moderator, ada timer, ya. Terlepas kalian menghujat atau tidak, saya tidak akan menghujat. Saya hanya mengkomparasi, mirroring, dan mempertanyakan kembali. Ini adalah hak dan tanggung jawab saya. Saya tantang seluruh umat Kristen, pendeta, evangelis, apologet, pendebat dimanapun kalian berada, dengan catatan mengikuti standarisasi Tante Mary. Ya, kita harus serahkan dulu data-data kita, apakah data-data itu valid atau tidak, supaya nanti tidak merepotkan ketika kita debat. Ya, jadi saya akan menyerahkan data-data saya kepada Tante Mary.
Bible ayat apa yang saya bawa, Al-Quran surah apa yang saya bawa, jurnal apa yang saya bawa, situs apa yang saya bawa. Baru kita maju ke diskusi agar Tante Mary tidak disibukkan lagi untuk bertanya valid atau tidaknya data tersebut. Seperti itu ya. Tante Mary izin untuk meminta data kepada Bapak Pendeta Saifuddin terkait tentang Nabi Muhammad memerintahkan Zaid menceraikan Zainab, itu di kitab apa, penulisnya siapa, yang menyampaikan siapa. Monggo Tante Mary, closing statement saya selesai. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua tunggu seminggu ini tema dari Unirifa adalah moralitas dalam aspek agama Islam dan Kristen. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini jangan pergi dulu karena Abi belum closing statement ya. Oke, ini karena efek dari tadi pagi kayaknya nih ya, di room sebelah. Oke, Abi, you have 5 minutes. Are you ready? Haleluya, haleluya, ku menang. Aku nggak pernah kalah dengan siapapun dalam berdebat, apalagi dengan sesiapapun, apalagi dengan cintaku pada Unirifa. Aduh, nggak bisa dong. Mohon maaf. Jadi begini, jangan diadu moral Nabi yang dia mengeluarkan undang-undang sesuka hatinya. Dia tiba-tiba ketangkap basah. Dia lagi tunggangin Maria Kibiti di atas Hafsah pada hari giliran Hafsah dan di rumah Hafsah. Karena Maria Kibiti ini adalah hadiah dari Raja Mukaukis. Tetapi si Mamat ini, si Dulkomeng ini, dia mengelabui istrinya Hafsah. Hafsah, kamu dipanggil sama papamu. Oh ya, kamu ditunggu sama papamu. Pergilah Hafsah binti Umar bin Khattab ini ke rumah mamanya. Sampai di sana, Mama, papa di mana? Udah 2 hari papamu lagi gandulan dengan itu, ada namanya, ada deh cewek di sana, mama yang lain. Marahlah hati Hafsah ini dan dia kembali ke rumahnya dan mendapati suaminya sedang kelenta-kelentu dengan Maria Kibiti. Lalu teriaklah. Lalu Mamat bilang, aku tidak akan menyentuh dia lagi selamanya. Tetapi enaknya dia begituan sama wanita Mesir, yaitu Cleopatra. Siapa? Cleopatra itu Maria Kibiti. Dia tidak bisa melupakan rasa enak yang dia lakukan atas Maria Kibiti itu. Lalu turunlah Quran surat ke-66 ayat 1. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabghi maradata azwajaka wallahu ghafurur rahim. Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kamu hanya sekedar menyenangkan hati istri-istrimu, padahal Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat inilah yang menghalalkan boleh tidur sama pembantu. Maka TKW yang dikirim ke Arab Saudi pulangnya hamil, melahirkan onta Arab. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ngeri sekali kelakuan nabimu sayang. Lebih baik kamu perbaiki akhlak di pesantren, akhlak di universitas Islam, dan bagaimana membangun ke depan. Dan saya meminta Departemen Agama untuk menghapus 300 ayat gombal daripada Gambol. Kemudian closing statement Saifuddin Ibrahim, dia tetap menjadi orang yang sangat terkenal di muka bumi ini karena meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapuskan 300 ayat
yang menjadi malapetaka bangsa-bangsa Arab, bangsa Indonesia sebentar lagi, Malaysia sebentar lagi, Pakistan sebentar lagi akan hancur semua. Amin waladhdallin. Amin. Plukusuntur Nabi Arab yang hanya gombal-gambul kemaluannya diperlihatkan kepada cewek seperti Aisyah dari umur 6 tahun sampai umur 9 tahun. Dia menarik kemaluannya di atas paha Aisyah. Astaghfirullahaladzim. Jadi 3 tahun itu kemaluannya ditaruh di atas paha Aisyah karena dicoba-coba nggak masuk. Ya mohon maaf lah, mohon maaf saya. Ampuni saya, ampuni. Seluruh penonton, maafkan saya karena saya salah ngomong, karena tidak pantas omongan ini. Tetapi karena hadisnya ada semua, lengkap semua, hanya saya tidak perlu memperlihatkan hadis-hadis semacam itu karena sangat mempermalukan. Ya, sudah habis. Cintaku. Amin. Iya. Sudah habis. Bentar, Abi, tenang, Abi ya. Teman-teman, tadi 1 jam udah ya teman-teman nonton DWK yang dimulai dengan ketidaksengajaan karena Abi lagi bercanda sama saya, Unirifa naik sampai Unirifa 2 kali ketombak, ya kan? Ben Abi nggak ketombak nih, hari ini agak-agak beda. Biasanya Abi 3 kali juga ketombak. Ya, ke telepon dulu sih, lanjut. Oke, so teman-teman jangan takut ya. Gini. Room ini room yang menyediakan ruang buat kalian berdiskusi. Ya, yang menjadi pembeda room saya tidak pernah memenangkan seseorang atau mengalahkan seseorang, tidak. Ya, tapi teman-teman silakan ungkapin apa yang teman-teman mau sampaikan. Selama teman-teman punya dalilnya itu dipersilakan. Memang ada 2 tipe debat di room saya. Pertama debat Oxford profesional. Yang nggak kayak gini nih, beda. Ada moderator yang ngerti dan segala macam. Dan ada saya juga. Nah, yang satu lagi ini DWK. Kenapa DWK? Karena memang semua mendadak dan Abi tidak bisa open cam karena lagi di perjalanan. Nanti kena banned ya kan, sama situasinya juga. Dan pada konteks pagi hari ini memang Unirifa naik ke sini karena Unirifa melihat room sebelah yang berdiskusi dengan tema yang sama dan Unirifa mau ngangkat ini. Seperti biasa dulu Unirifa juga minta ke sini karena ada permasalahan di room lain. Ternyata dibawanya ke sini. Tapi nggak apa-apa. Jujur aku mau bilang bahwa hari ini aku nggak dapat apa-apa. Ya, materinya nggak ajak karena emang di DWK. DWK tahu ya, debat warung kopi. Debat warung kopi. Duduk gue nggak dapat apa-apa jujur. DWK ini, jadi nggak ajak gitu, tolak ukurnya nggak jelas, terus mau bicara apa dulu gitu ya, semua pada jumping topik. Iya sabar ya, jumping topik semua gitu ya, jadi gak fokus dan gue arahin juga gimana ya, kita kagak janjian juga mau debat ya kan. Sabar cinta, iya aku sabar cinta. Gitu. Tapi hari ini seru karena teman-teman tahu bahwa efek dari sebuah diskusi di room lain bisa membuat kita pengen ngobrol di room lain juga. Dan boleh nggak? Boleh. Padahal tadi pagi Tante Mary itu buka room bahas apa tadi yang lagi viral, petisi. Iya, aku mau buat petisi saja, bener. Ngopi dulu ya. Tadi kita bahas petisi loh tadi pagi, gara-gara Abi naik jadi rayuan semua. Ya. Terus yang gue dapet pagi hari ini adalah dengerin nih. Ternyata Abi tidak bisa merelakan Unirifa dan Mary single. Gimana? Abi melamar kita berdua dong, gimana? Kata Abi mau dua-duanya, gimana? Aku tidak bisa melupakan kalian berdua dalam hatiku. Terus? Memang Abi ini lelaki romantis. Orang yang tidak bisa rokok makan gratis, Bi, rokok makan gratis. Kamu ini, aduh, jangan nyakitin hati saya lagi, Mer. Jangan, nggak boleh begitu, Abi sayang. lagi musim rokok makan gratis, Bi.
Sayang, Uni Rifa, Iya. janganlah begitu. Rifa lagi teleponan sama pacarnya. Ya ampun. Uni Rifa, awas kamu jangan pacaran sama orang lain ya. Kan udah ku katakan. Wah, Abi ditelepon ini. Tuh Abi, Unirva lagi sama pacarnya, Abi gak boleh cemburu. Uni Oke, teleponan Tante siapa? Mary, itu nanti Tante Mary DM ya. Oh iya, Uni teleponan siapa barusan? Saya teleponan sama Amir Yayasan Geraha Muhalaf. Oh kirain nama pacarnya. Aku mau ngeledekin. Oh, kalau sama Abi. saya sama pacar saya tuh tiap malam tuh teleponnya. Oh tiap malam. Ya paling nggak tuh 3 jam 2 jam lah. Karena pacar saya kan direktur perusahaan di Eropa. Jadi dia tuh sibuk banget. Kalau Pak Pendeta Saifuddin kan direktur perbotolan. Jadi kan nggak sibuk waktunya Iya, kan pengepulan tadi, pengepulan. dia bilang pengepulan. Kalau calon suami saya kan memang punya perusahaan distributor di Eropa sana. Jadi sibuk banget. Jadi hanya bisa kita tuh teleponan tuh ya 2 jam 3 jam lah sebelum debat, memberi support dan semangat gitu. Muda, ganteng, nggak pernah nikah. Waduh, perkasa lagi. Waduh. Nikah di mana Uni rencananya? Rencana nikahnya sih di Eropa. Mungkin sekitar ya kita 1 tahun lagi lah nikahnya ya. Saya masih pengen sendiri dulu lah. Ya, Uni Rifa, hati-hati mulutmu ya, hati-hati, Kok gitu? hati-hati ya. Aku tuh jujur loh, bercanda aku jujur loh, bercanda aja aku jujur. Gimana dong? Hati-hati Uni Rifa, hati-hati Ya. ngomong. Waduh, ya udah deh nanti saya rilis deh ketika kami nanti mungkin sudah proses ijab kabul nanti ya, cincin berlian yang nanti sudah disiapkan untuk saya nanti saya foto aja gitu ya. Enggak Uni maharnya Rifa. sedikit sih, maharnya saya minta maharnya sedikit aja. Saya bilang, kakak, adek mintanya mahar sedikit aja kak. Tapi kakak sayang banget sama adek. Kakak mau beliin adek apa namanya tuh mobil apa namanya yang bisa diajak kemana-mana itu Tante Mary? Apa namanya itu mobil yang ada di dalamnya kayak rumah gimana itu? tuh? Karavan. Oh bisa Masa terbang, saya mobil bisa dipaksa menerima karavan sama dia? harapan. Oh, Terus? karavan sapi di Madura, karavan itu Enggak. maksudnya. Terus setelah saya dikasih karavan, masa saya dibelikan seperangkat perhiasan mulai dari anting, kalung, gelang sampai gelang kaki Tante Mary. Saya jadi enak kan? Gelang kaki. Semua. Gelang kaki. Jadi saya bilang begini. namanya nggak Ripa Oh, gitu. itu mau dibawa Iya, penjara Rifa. kamu itu, dimasukin penjara. Gelang Oh ya, kaki ya. Pak Saifuddin, saya tuh beda ya. Calon suami saya itu dia direktur perusahaan distributor di Eropa. Mana ku percaya. Gak percaya. Masa Astagfirullahaladzim. ya udah nanti aja kalau aku lagi di sana nanti di perusahaan kita ya. Dengar baik-baik. Iya, ntar. Saya akan Ntar Pemilik datang dress. terbang live ke aja nih. Indonesia. Nanti aku live Dan akan Tante saya Mary tau nggak Tante tekuk. Mary? Kita Saya tuh butuh akan banyak tekuk. karyawan juga. Nanti kalau Pak Pendeta Itu. Saifuddin udah nggak betah di Amerika Suami jadi kamu cleaning saya service kita tekuk. terima. Dan Kita saya butuh akan karyawan banyak. patahkan lehernya seperti yang ditulis dalam surat Muhammad ayat 4. Pak Pendeta Saya denger tekuk dulu. lehernya. Pak Pendeta Saifuddin dengar Oh, ya. masih lanjut. Nanti misalkannya Surat nanti Muhammad butuh kerjaan, ayat keempat. bilang sama kita ya. Perusahaan kita butuh orang banyak. Nanti kalau si Yuli butuh kerjaan boleh kok melamar jadi tukang masak. Kalau Pak Pendeta Saifuddin boleh nanti. Di situ banyak botol soalnya. Ya ampun, bagus, bagus. Tuhan Yesus, lihatlah bagaimana mereka menghina hamba. Dengar baik-baik Uni Rifa. Oh ya Tante Mary tadi gimana? Data-datanya udah dapat belum? Pak Pendeta tadi bicara apa? Data dari mana? Udah ditanya belum Tante Mary? Kagak Saya ada, itu. pada kagak Oh nggak jelas. ada. Dengar Wah, Pak. baik-baik. Gimana nih Tante Dengar Mary mengecewakan baik-baik. Tante Mary nih? Tante Mary ini akademis loh. Orangnya tuh kalau bicara tuh pakai Ya data. kan, Bahkan kadang Uni Ripa. situs-situs yang enggak. Uni Ripa kan debatnya mendadak tadi kita lagi bercanda stand up comedy Uni datang. Tahu nih Kagak nanti ada persiapan. utang ya Tante Mary, Kan Pak dijadwalin Pendeta aja, nanti bilang ya. dijadwalin. Utang data ya, data bahwa Nabi Muhammad memerintahkan Zainab untuk diceraikan loh. Itu kalau nggak ada nanti apakah masuk surga kalau berbohong begitu di Kristen? Ih.
Kalau bohongin Nabi Muhammad itu pahalanya besar, pasti masuk surga. Oh, berarti berbohong masuk surga. Iya, nabimu itu antikris saya. Baru tahu aku. Adek baru tahu, Bang. Ternyata abang kalau berbohong masuk surga, Bang. Masa Adek lu baru tahu. nanya data. Orang 40 tahun saya jadi muslim, baru 20 Baru tahun tahu, jadi Kristen Adek. saya. Yuli, gimana tuh pendetanya bilang apa tuh? Kalau berbohong masuk surga. Yuli, kasih lagi dong pendetanya gift. Iyo. Ya, tersinggung. Enggak. Adek tidak tersinggung. Masa? Adek justru. Abi cuma 2, 3, 4. Mana nih pendukungnya Abi? Iya. Kasih dong giftnya Yuli. Buruan Yuli, keluarkan semua tabunganmu Yuli. Masa pendeta yang sudah mengatakan berbohong masuk surga kamu nggak kasih? Cuma Itu Yuli. segini fansnya Abi. Kasihan, Cuma segini kasihan. Abi. Cuma segitu. Nabimu. Ya udahlah Tante Mary, saya menantang ya kalau perlu moralitas dalam Islam Kristen ini seluruh umat Kristiani boleh men-challenge saya. Morab Jono, Justin Peter, Mas Aldo. Ya, makasih Ustaz Saya Arif. tidak perlu takut dengan kalian. Mulai dari Zumba, Plukusuntur, Gantian dari dong. nama Plaka Santar. Itu orang-orang yang miring, orang Aduh. narsis, personal Moralnya tinggi disorder. sekali ya Pak Pendeta ya. Orang Moralnya yang tidak berjabat. bisa dipercaya selama-lamanya. Moralnya gini. Tolin, amat. amin. Udah ya. Lanjut. Iya, apa kupingnya penonton budak dengar pada timpa-timpaan ya. Teman-teman, ada tema baru lagi Tuhan Mokondo Ini kita bahas sebentar, Tante Mary tenang. sama Halo, Robert Shalom, Lele. selamat pagi. Tante Mary kita angkat tema baru. Mata pisau. Unirifa tantang mata pisau Selamat bahas pagi. Tuhan Mokondo. Nah, ini pas ngapain? nih. Saya mau nantang dong si Unirifa nih, kalau Ya. bisa. Mokondo ya temanya ya. Bang Boleh. Mata, open Jam game berapa? kenalan dulu kita. Sekarang aja, Dek. Jangan sekarang. Nanti Jam berapa, saya nggak Dek? bisa VC5. Kau sore aja, kita follow-follow Iya, aja. oke. Jam berapa, Dek? Jam 7 mungkin. Temanya siapa yang Mokondo, Nabi Muhammad atau Yesus ya, Dek? Oke, Dek. Siap. Keren. Ini baru enak. Tante Mary, Gimana? jam berapa Tante Mary nanti DM aku, kita chat-chat aja Tante Mary. Jagoan saya adalah Bang Mata Pisau sudah follow saya belum? Nggak, kita Teman-teman mainnya Islam, di ini aja. Tante Mary seperti di biasa record aja. dulu. Nanti ku follow Di di si record dulu. Rifa nih. Di record dulu Tante Mary, direkam dulu ya. Besarkan saya Tante Mary. Ini keren nih Tante. Saya mau record juga nih Tante Mary. Udah di record. Besarkan Bunda Bentar. Gembala dulu. Aku besarin. Dengarkan teman-teman bentar, baik-baik. salah. Bentar, Hari bentar. ini Bunda adalah Gembala. peristiwa yang menyenangkan sekali. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya Robert Lele memberanikan diri menghadapi Bunda Gembala alam semesta ini, mengangkat satu tema dengan judul Siapa yang Mokondo, Nabi Muhammad atau Yesus. Di room Tante Mary nanti jam berapa Robert Lele, Enggak, Adinda? bukan di, sebentar. Bukan di room Tante Mary. Lu follow gua. Kita nanti main PKPK seperti biasa. Waduh. Biar enak. Nanti lu Nggak PKPK usah- lu nggak usah dengerin di room-room musik. orang. Bukan gitu. Kenapa? Kalau Tante Mary ini kan Kristen, masa lu takut sama Kristen sendiri? Nggak, Emang lu saya, takut Tante Mary aja? saya gini. Kalau segala sesuatu, lu punya waktu 5 menit, gue punya waktu 5 menit deh. Gak usah lu Ya, bilang ini Kristen, ini apa. Tapi gini loh, lu segala kebiasaannya gini, sesuatu bro. kalau lu mau jadi, kalau nggak mau nggak usah bawa-bawa orang. Oh, seperti biasa. Ternyata. Mau nggak? Ya udah, gue berani. Ya Temanya udah. siapa yang mau Sekarang kondo mana antara- yang harus Oke. di-follow supaya jam 7 kita mulai. Ya ini boleh. Sorry, gue di Ternate. Lu di mana? Gak usah nanya-nanya tempat. Apa sih Bukan, lu tanya-tanya apa? Lu mau VC5 Jamnya. apa? Kalau di sini kan beda. Wita, Lu Oncom. mau kayak Yusuf PI. Lu mau Diam lu ngomong jam begini. Pak Bentar. Pendeta, diam Cari dulu. tempat. Robert Lele, Sekarang gini, lu tuh Pak. PDIB, Kau Wita mau atau pakai whip, mau pakai Wita, mau pakai whip. Ngomong itu aja, nggak usah lu ya tanya di udah, mana. lu itu jam berapa? Nih orang kenapa sih psikopat banget?
pada ribut sih kan? Ribut kan? Iya kan, Kakak Mary bagus. Iya bagus apa? Udah gue bilang tinggal nyebut aja Wita. Kenapa Abi? Ya rungkat lah. Ayo Tante Mary. Janjian jam aja pakai berantem, gue heran. Robo, Abi kena. Robo yang ribut di atas berdua, saut-sautan gimana? Bang Mata Pisau juga nih, tenang lah, ada gue. Abang Mata Pisau belum kenalan sama gue sih, kenalan dulu makanya kita ya kan ditolak semua dia. Yang udah biasa di sini mah tahu ya kan, di sini mah aman-aman aja. Enggak, Bang Mata Pisau nggak takut, orang baru kenalan tadi nggak ada takutnya lah. Emang gue gigit. Pada framing yang di bawah nih nggak ada. Bang Mata Pisau tuh nggak takut, orang kagak kenal ya kagak takut. Ntar kalau kenal jadi sayang. Gimana? Tante Mary netral dari dulu, gue juga netral, ya kan? Intinya sebenarnya gini loh teman-teman ya, janjian tuh gampang, tinggal jamnya jam berapa, 7 WIB Bang Henry Tarigan, Bang jam 7 WIB, jam 7 WIT, jam 7 WITA. Hidup Tante Mary, hidup. Banyak yang kerjanya. Iya, kalau mau di sini silakan, nanti kita fasilitasi ya. Ya, ntar pada DM dah ya. Bang Mata Pisau udah di follow back belum? Saya tadi udah saya follow. Saya kaget juga loh lihat dia minta naik. Tante jangan bawa si Udin. Saya balik, Tante jangan naikin Uni Ripa. Susah gue. Susah. Yang Ono kagak suka sama Ripa, yang Ono kagak suka sama Udin. Ketemu di room gua, udahlah ngobrol aja di atas. Ya kan? Kenapa masih berantem ya Bang Kuat, Bang Matan, ya kan? Dari dulu gue netral guys ya, buat santai aja ya kan. Iya, aku aja naikin adalah Bang Matan kopi mana bako, ya kan? Enggak, Bang Mata Pisau nggak penakut ya. Bang Mata Pisau tuh pemberani, buktinya dia minta naik langsung nantangin Ripa, tuh pemberani. Sama Uni Ripa juga pemberani. Orang Abi lagi ngobrol bercanda sama gue, Tante Mary naik, kenapa? Abi ayo, Pendeta Saipudin ayo debat sama saya. Tuh berani Uni Ripa. Sama Bang Mata Pisau juga berani banget tadi pas ada Ripa langsung naik. Gak apa-apa, itu yang gue suka. Mendingan lu ngomong apa adanya ya kan. Bukan ditanya jam picak-picak, bukan. Jangan, nggak usah nanya tempat, bilang aja jamnya jam berapa. 7 WIB kah, 7 WITA, gue paham. Penonton jangan suka framing lah. Udah salah kekeh lagi di bawah nih teh. Ya kan. Kalau mau di sini silakan Bang Mata Pisau, nanti saya fasilitasi ya. Cuma di tempat saya nggak kayak room sebelah, menang dan kalah kagak ada. Yang menilai itu penonton. Yang penting kagak kepotong-potong durasi ngomongnya. Kalau nggak jelas ntar dilanjutin di menit di sesi berikutnya. Intinya begitu ya. Karena takutnya ribut-ribut nggak jelas, kasihan penonton nanti pada minum antimo semua ya kan. Ntar gue yang merasa berdosa. Ya. Kalau mau di sini silakan, nggak mau di sini juga nggak apa-apa. Tapi Uni Ripa rata-rata kagak mau di tempat lain. Uni Ripa pernah bilang, kenapa Uni Ripa senangnya di room Tante Mary gitu ya? Karena saya di tengah-tengah, saya nggak ngebelain siapa-siapa. Ya. Buat yang belum tahu Tante Mary apa, Tante Mary Kristen, guys, Kristen. Naikin mereka berdua. Emang Uni Rifa masih ada, udah pergi tahu. Adanya Bang Mata Pisau. Abi juga udah nyampe kayaknya. Abi udah nyampe say. Abi udah nyampe. Tadi tuh Abi tuh sambil ngobrol sambil dalam perjalanan. Jadi gue nemenin Abi, itu ceritanya loh. Ya, awas kalau kayak sebelah. Ngapain kayak sebelah? Gue kan Mary bukan sebelah. Bang Kuat tuh kayak nggak tahu gue aja lo ya. Aku follow Tante Mary orangnya netral. Iya, saking netral gue dibenci dua sisi. Naikin Ripa diomelin sama Oten, naikin Abi diomelin sama Uclim. Bingung gue lah, gue NKRI. Hidup Tante Mary. Iya, hidup NKRI guys.
Tante Mary semangat, bakar dulu rokok ya kan. Ada. Pokoknya kalau debat nggak ada apa teh namanya di tengah-tengah, apa namanya juri wasit susah, namanya bukan debat itu ya. Ya. Love you Mary, makasih Ranger ya. Jadi, nah Mama Charles gini loh. Ini tadi tuh yang nggak tahu ceritanya, Abi lagi bercanda sama gue, Ripa naik ngajak debat. Gue tanya dong, Abi siap nggak? Abi mau nggak? Abi mau. Cuman emang kendalanya nggak bakal ada data karena Abi lagi di mobil gelap gulita kan begitu. Jadi teman-teman jangan maksa data karena di event yang tadi memang bukan buat debat. Memang tadi itu dalam perjalanan Abi lagi tunjukin mobil lah ini itu, kita lagi ngobrol ngalor ngidul. Ripanya naik, Shalom Ovid, gitu. Maksud saya, paham saya, maksudnya Rifa nyaman di kamar tidak kayak Superboy. Iya bang, iya Mama. Ripa tuh sering di sini, ngobrol di sini. Hidung Tante Mary, ya hidung gue. Kenapa jangan direbutin hidung gue ya? Direbutin hati gue, anjay. Tante Mary makin cantik kalau makin ganteng bahaya. Sayangan sama lu Bang GB, jangan. Mengiyakan belum berarti siap ya ke Bennett. Jadi Abi mau nggak? Iya. Tapi kondisinya Abi begini. Iya, Abi memang begini kondisinya. Lagi di perjalanan gelap gulita disetir sama Pak Pendeta di mobilnya, kesian lah gitu ya. Nah tentang larang harus narasinya liar aja, larang harusnya kalau narasi liar aja baru adil. Sekarang begini ya, gue mau kasih tahu. Yang satu ngomong ke timur, yang satu ngomong ke barat. Dari titik itu aja dua-duanya udah liar. Ya, dari judul tadi bilangnya moralitas Oten sama Uclim, itu geser ke langsung ke siapa tadi? Suku, ya kan? Gue bilang kok jadi geser temanya? Iya, saya mau bahasnya gini. Udahlah susah. Ya kan, dua-duanya tadi sama aja menurut gue, jumping topik. Yang tadi dengar pasti dengar maksud gue, yang pas gue bilang gue nggak dapat apa-apa. Temanya bergeser semua. Iya, suka Amalek, bener kan? Iya, temanya bergeser semua tadi tuh. Gue pusing, gue bilang kagak ada yang fokus ya sama topiknya. Iya kan? Nanti kalau mau bahas spesifik lah ya, biar nggak pusing pala Barbie ya kan? Ya kan? Kalau mau bahas tentang sejarah ya sejarah aja dulu misalnya. Terus ternyata di zaman dulu menikah umur sekian dianggap biasa. Ya kita kan harus cari tahu fakta-fakta sejarahnya, kajian-kajian yang fokus dulu lah itu. Gitu loh ya. Nah jadi teman-teman harus belajar untuk apa ya? Gue kadang-kadang bingung sama orang debat. Debat itu kagak terstruktur, jujur kata gue ya. Jadi yang dengerin mabok. Iya gimana gue nggak, apalagi gue pusing. Gue bukan emosi, maybe gue pusing. Gue pengen nasi bebek Maisa, tapi gue jauh maybe. Gue lagi jauh, lagi di Sumatera. Pada nyariin, Tante Mary kemana? Aku lagi jauh. Iya. Ini sekarang gue mau tanya siapa pendukungnya? Abi, Edis TV, Yuli, angkat tangan. Ketik satu. Pendukungnya Abi Saipudin, Edis TV, Yuli, ketik satu. Pendukungnya Ripa, pendukungnya Rudi Yohanes, ketik 2. Mary B2 sekilo, kagak pernah beli B2, kagak ada duit gua. Nabi YouTube Saifuddin Ibrahim. Silakan Nabi, waktu berjalan. Oke. Minum sekoteng batu karang sudah ganteng, rajin sembayang. Pakai kerudung macam begini. Aisyah datang kepada Nabi itu telanjang dada. Itu kan moral yang kamu maksud. Bagaimana moral dan etika yang diajarkan oleh dia dan dipraktekkan oleh dia? Anak masih 6 tahun coba. 6 tahun coba. Di mana Nabi seperti itu? Kamu tidak pernah ada Nabi dari Arab. Semua Nabi dari Bani Israel. Roma 3 ayat 1 dan 2. Jika demikian apakah kelebihan Bani Israel?
banyak sekali, terutama semua firman Tuhan datang kepada orang Yahudi. Nggak ada firman Tuhan datang kepada datang kepada Mr. M. Orang kelakuan kayak begitu. Nggak ada nabi kayak begitu. Moralitas macam apa, semacam apa. Nggak ada. Satu hal saja, itu sudah mencoreng sejarah sepanjang zaman. Dan Saifuddin Ibrahim melakukan apa saja yang menjadi bagian tugas sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, untuk membongkar apapun yang terjadi yang sudah ditutup oleh berabad-abad, oleh mulut kiai-kiai mereka, oleh ustadz-ustadz mereka, oleh zaman-zaman mereka, oleh 3 variasi besar kekuasaan Islam, mulai dari Umayyah, Abbasiyah sampai Turki Utsmani 1924, hancur seluruh kekuasaan Islam. Jadi mau ngomong apa, moral apa? Moral macam apa? The Islam dari Mekah sampai ke Palestina, 1,5 juta manusia hilang nyawanya. Islam masuk ke tanah Balkan, 1,5 juta umat manusia hilang. Islam masuk ke benua India, Asia Selatan, India, itu bagaimana Islam menghancurkan bangsa-bangsa. Nggak usah ngomong bangsa Amalek. Yesus itu bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu kata Yesus. Jadi selama Yesus ada di dunia ketika itu, dia melarang menghunus pisau, menghunus padang, menghunus apapun yang Ya, berbentuk senjata. habis. Baik, terima kasih habis. Sebentar. Ya, teman-teman, tolong perhatikan bahwa Abi dalam perjalanan ketika Uniriva naik dan meminta diskusi ya. Dan ruang diskusi ini saya persilakan dengan timer yang bergantian, dan biarkan teman-teman di atas ini saling mengemukakan pendapatnya. Walaupun judulnya tadi di awal adalah moralitas Uclim vs Oten, tapi kayaknya agak berbelok. Tapi teman-teman lah yang menilai ya. Oke, tadi sudah sampai di Abi di babak 1. Sekarang saya akan serahkan 3 menit untuk Uniriva, dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih Pak Pendeta Saifuddin memberikan kesempatan saya untuk menanggapi. Pedih mungkin apa yang akan saya ucapkan, tapi tolong ditahan karena saya sudah mengatakan dari awal saya tidak akan mereaksi kalau sudah ada aksi. Pertama, jangan membandingkan Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah, karena Nabi Muhammad SAW itu akhlaknya mulia. Kalau definisi pedofil menikahi anak kecil, tentulah juga Ishak itu adalah pedofil karena menikahi Ribka menurut Rashi pada usia 3 tahun. Dan bahkan halakah hukum Yahudi mengizinkan anak usia 3 tahun dikawinin atau dilakukan hubungan seksual? Tolong pelajari keyahudian. Yang kedua adalah Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, tolong perhatikan baik-baik. Kita di sini membahas moralitas, Anda tidak menanggapinya. Bagaimana menurut Anda ketika Tuhan kami umat Islam mengajarkan, saya akan bacakan Quran surah Al-Isra, dan kami tidak akan azab sebelum kami mengutus seorang rasul. Anda mengakui tidak ada rasul diutus kecuali untuk Bani Israel doang kan? Ya wajar kalau Bani Israel ingkar, dihukum wajar karena sudah dikasih peringatan. Pertanyaannya, suku Amalek ini dia dihukum Tuhan karena ingkar kepada Tuhan. Pertanyaannya, pernah nggak diutus rasul kepada mereka? Pernah nggak diberi peringatan sama Tuhan sehingga mereka berbalik, diberi kesempatan untuk bertobat? Apakah mereka jangan-jangan memang dilahirkan hanya untuk dihabisi Tuhan, karena kemudian Tuhan menghukum mereka turun-temurun? Itu pertanyaan saya. Moralitas kita dalam aspek penumpahan darah atau genosida. Nah, karena apa? Sorry, ini kena pelanggaran nih. Kenapa begitu? Kenapa pertanyaan? Uni kena pelanggaran. Astaga. Uni. Uni. Hilang ya Nabi, salam alaika. Uni. Ya Rasul, salam alaika. Aduh, itu karena saya, Bu, nggak tahu gue karena siapa, orang gue lagi dengerin tiba-tiba begitu. Ayo, Uni bisa masuk lagi? Enggak, bukan kabur, kena pelanggaran. Ya, Uni ayo naik lagi Uni. Teman-teman sabar ya, karena ini emang ketemu Uni sama Abi itu jarang-jarang. Kayak arisan gitu, arisan diamond, jarang-jarang.
Air cuka, air Oke. mata. Aku suka Ini kamu tadi baru cinta. baru 1 menit. I love you. Sebentar ya. 1 menit ya? Berarti Siap. Sekarang ya sisa 2 menit ya. Ntar kalau 2 menit saya kabarin. Silakan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tema kita yang dibuat sama Kak Mary, moralitas Uclim dan Oten, ini berbicara Enggak, bukan tentang gue yang orang-orang buat, lu yang minta. Enggak, ya, yang ada maksud kita bahas ini. Maka tema ini sudah jelas dibahas. Bahkan saya punya literasi dari Juan Cole sendiri ya. Kalau kita bicara dari Juan Cole, ini belum data yang lain ya. Ini juga membuktikan secara diagram pembunuhan kill by Christian. Kalau kita bicara aspek penumpahan darah, itu dilakukan oleh umat Kristiani sepanjang sejarah. 20th century death in war and political violence by religion. Dan ini ditulis oleh siapa? Juan Cole. Secara kapasitas dan kapabilitas, dia adalah orang yang mumpuni karena dia adalah seorang profesor historis. Itu satu. Yang kedua, sepanjang sejarah peradaban, mari kita bahas ya. Yang melakukan inkuisisi bukan orang Islam, kolonialisme dengan doktrin dum diversas atau inter caetera bukan orang Islam, yang melakukan perburuan penyihir bukan orang Islam, asimilasi paksa Kanada dan Afrika bukan orang Islam. Itu semuanya Oten, ya. Nah, bahkan kalau seandainya kita membahas antara perilaku, saya sungguh banyak data. Hal yang sangat universal adalah bahkan PBB itu tidak mengurusi pencobolan di pesantren. Saya tidak pernah mendengar PBB mengurusi hal itu, tapi PBB malah mengurusi pencobolan di Vatikan. Ini artinya aspek yang dibuat oleh implikasinya itu besar, universal. Karena PBB tidak mungkin mengurusi hal-hal kecil. Ya, PBB ini persatuan bangsa-bangsa. Dan memang saya punya literasi, saya akan tunjukkan bahwa PBB bahkan membahas tentang dan bahkan mengecam Vatikan sendiri ya sebagai negara Kristen Katolik. Di sini kita bawa. Nih ya, ini saya bawa data yang dirilis oleh Berita 1. Di sini dikatakan bahwa apa? PBB kecam Vatikan terkait pelocohan SKS terhadap anak. Jadi ini orang beragama yang melakukan. Saya mengakui di pesantren juga ada seperti itu, tapi tidak bisa dikalahkan oleh ustadz-ustadz kami apa yang dilakukan oleh pastor-pastor Anda semua. Saya punya data-datanya lengkap. Tapi saya akan menekankan moralitas tentang penumpahan darah dalam agama dan juga aspeknya secara faktual terjadi. Memang di dalam kitab sucinya Pak Pendeta Saifuddin itu ada tertulis Tuhan itu menyuruh untuk genocide, bahkan hewan ternak pun dihabisi. Dan ternyata saya pikir tidak mempengaruhi umat Kristen. Saya pikir tadinya begitu. Ternyata sepanjang sejarah ketika kita belajar, justru yang paling banyak menghabisi nyawa orang lain yang melakukan genosida itu adalah anak-anak Theos, anak-anak Tuhan. Dan saya membuktikan itu. Inkuisisi 500 tahun, perburuan penyihir hampir 400 tahun, kolonialisme bertahun-tahun. Doktrin yang dibawa apa? Doktrin yang dikeluarkan oleh Bula Kepausan. Ini gereja bukan oknum. Dan bahkan dokumen Bula Kepausan ini tahun 2023 baru dikatakan bertentangan dengan gereja Katolik. Bahkan pernah menjadi dokumen yang dilegalkan oleh Amerika sebagai hukum mereka. Boleh menjadikan orang Saracen sebagai budak abadi. Apakah ini moralitas yang mau dibahas, yang mau diangkat, yang dibandingkan dengan Islam, yang bahkan berhasil mengamankan Yerusalem selama 300 tahun? Sudah habis. Silakan. Terima kasih Uni. Oke. Tadi ini berarti 3 tambah 1 4 menit ya. Kan nggak saya potong tadi. Nah berarti Abi dapat 4 menit. Abi, Ya. Abi, ya Ripa. Astaga. Kena 2 kali Uni. Hilang lagi. Sabar Abi. Uni, are you okay? Uni, Kena 2 dengarkan kali. isi hatiku Uni Rifa. Kamu di bawah bukan koran tapi Aduh. tumbuhan. Nggak usah pacaran, mending nikahan. Iya. Buah kedondong dimakan sapi. I was born to make you happy. I was born to make you happy. Ada lagunya tuh. Tadi dulu Uni bisa balik dulu nggak Abi? Abi jangan senang dulu Iya, Abi. buah semangka, buah duku. Ku tak menyangka kaulah jodohku. Uni Ripa ya Azek. Kamu juga kamu. Berdua. Aku. Abi kok mau dua-duanya? Abi serakah. Iya, berdua. Kamu dengan Uni Rifa sekaligus. Abi serakah. Serakah emang. Abi serakah. Maunya aku sama Uni Rifa. Malam-malam diduain. ketemu maling. Ya nggak apa-apa. Malam-malam ketemu maling. Ya emang duanya bagus. Duanya Malam-malam bagus. ketemu maling, cintaku padamu tak akan berpaling. Bye.
Ora coyo. Kamu menghina ya? Ora coyo. Oh, kalau begitu Ora aku sama Uni Rifa saja, bukan dengan kamu ya, Mer. Iya, aku ora coyo. Ya tuh Uni datang. Bentar Bi. Bentar ya, ini jatahnya Abi. Bentar. Ntar dulu kita tanya dulu kabarnya Uni. Uni ganti lagi. Amat ditombak di rumah Q. Teman-teman Ya udah. Oten, kan ini diskusi, jangan main tombak dong, santai lah. Sata. Iya, oke. Karena ada Abi, pendeta. 4 menit ya. Iya, karena tadi nggak ada 4 menit, berarti Abi mereka kasih waktu 5 menit. Ntar Unirifa juga saya kasih waktu 4 menit tambah 1 5 menit. Oke, siap. Abi dimulai dari sekarang. Plastik